Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala safil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minun al muttaqun as-shadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dipertemukan Allah di majelis ini untuk membahas satu tema yang cukup krusial, yaitu tema tentang manajemen konflik keluarga. Kalau di Solo saya punya kajian rutin itu membahas tentang manajemen konflik paling tidak sekitar 12 sampai 14 kali pertemuan. Tapi hari ini kita coba padatkan, kalau kira-kira 1 jam itu membahas manajemen konflik bagaimana. Yang paling penting sebenarnya ada beberapa poin saja berkenaan dengan manajemen konflik ini. Yang pertama adalah menyadari bahwa konflik itu pasti ada. Karena kalau kita sudah menyadari bahwa konflik itu ada, maka nanti lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikan konflik itu. Sebab kalau kita nanti tidak memahami konflik, tidak menerima adanya konflik, maka manajemennya menjadi salah. Kalau kita tidak menerima adanya konflik, kita cenderung menyangkal. Kok dadak ngene toh? Dan menyangkal itu menyakitkan. Ya sudah, memang ini tidak ada persoalan, hanya duduk bareng kita ngobrol. Menerima adanya konflik termasuk bagian dari menyelesaikan masalah. Nah, kita tidak menerima adanya konflik, kita menyangkal, ratrimo, dan kadang-kadang malah kita menyalahkan Allah. Nah, termasuk diantaranya adalah bagaimana kita memahami konteks masalah. Karena jawaban itu lebih mudah diberikan, solusi itu mudah dicari kalau sudah ngerti masalahnya apa. Karena saya menemukan orang-orang yang tidak memahami konteks masalah sehingga jawabannya salah. Misalnya begini, saya ngajar di salah satu lembaga pendidikan. Kemudian ketika saatnya ujian, saya memberi pertanyaan. Karena ngajarnya saya tentang manajemen dakwah, pertanyaan saya juga tentang manajemen dakwah. Ternyata di antara murid-murid itu ada yang jawabnya ngawur menurut saya. Tapi kalau dipikir-pikir benar juga. Ada yang jawabnya itu begini, apa yang kamu ketahui tentang manajemen dakwah? Jawabnya itu begini, barang siapa yang menyusahkan orang di dunia, Allah akan menyusahkannya di akhirat. Memang betul hadisnya begitu. Tapi saya merasa tidak menyusahkan dia. Saya merasa membantu orang tua untuk ngecek apakah SPP yang dibuat tiap bulan itu betul-betul bermanfaat dengan anaknya belajar atau tidak. Jadi siswa yang malas belajar akhirnya merasa ujian itu memberatkan, maka dia mengatakan barang siapa yang menyusahkan orang di dunia, Allah akan menyusahkannya di akhirat. Dia mengira jawaban itu akan saya benarkan, bahwa itu jawaban itu benar, memang hadisnya begitu, tapi tidak tepat untuk menjawab pertanyaan saya. Oke. Terus ada lagi yang jawabnya malah begini, apa yang kamu ketahui tentang manajemen dakwah? Jawabannya adalah, saya tahu, Ustadz sudah tahu jawabannya. Loh, saya jelas tahu toh, wong saya yang bikin soal. Saya nanti yang akan menilai apakah jawaban murid ini benar atau salah dan nilainya berapa. Masa saya nggak tahu? Masa saya nggak ngerti pertanyaan saya sendiri? Jadi jawaban ini benar. Saya tahu jawaban dari pertanyaan itu, tapi bukan jawaban ini yang saya minta. Ya. Dalam konteks rumah tangga ada masalah. Kemudian dia nggak memahami konteks pertanyaan, jadi jawabannya ngawur. Saya ketemu seorang istri yang suaminya selingkuh.
Kemudian dia mengatakan kepada suaminya itu, sudahlah, berhenti, bertobat, memperbaiki diri. Kita nggak tahu kapan kematian itu datang. Kita siap-siap sewaktu-waktu kalau dijemput Allah. Jadi istri ini mencoba untuk mengingatkan suaminya agar tidak selingkuh. Suami ini jawabnya gini kok. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Aku lagi berkurang kok, gitu loh. Coba. Nek jawab gini kan berarti dia orang pengajian, karena preman nggak mungkin apalah hadis al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi kadang-kadang ngadepi wong ngaji itu malah luwih jengkel karena apa? Kok kayak dalil. Sekaruan wong sing moro datang konsultasi ke saya orang awam ndak mudeng ayat. Kamu salah Pak? Meneng. Ya Ustaz. Wong ngaji bales kok, bales dengan dalil. Kan benar iman itu bertambah dan berkurang. Dan memang benar Bapak itu sudah berkurang imannya, sedang berkurang imannya. Tapi apa jawaban itu menjadi benar? Kan tidak. Maka konflik rumah tangga itu yang paling perlu dipahami yang pertama adalah memahami konflik akan terjadi dan memahami konteks masalahnya apa. Karena sekedar jawab itu seolah-olah benar tapi tidak menyelesaikan masalah. Apalagi yang sampai salah paham. Wong pertanyaannya fisika kok jawabannya sosial. Pertanyaannya benda padat apa yang cepat mencair, jawabannya BPKB. Yo piye coba? Wong pertanyaannya fisika kok jawabannya sosial, ketok banget nek kok kayak utang dadine yang paling cepet apa ya BPKB. Nah, ini jadi masalah, Pak. Oke. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa kita akan menghadapi konflik, akan menghadapi. Tidak mungkin tidak. Wong tidak usah dicari-cari saja konflik itu akan muncul. Salah satunya adalah konflik yang muncul karena proses adaptasi. Jadi laki-laki menikah misalnya umur 25 tahun dengan seorang perempuan misalnya umurnya 24 tahun. Itu artinya yang laki-laki ini dididik oleh orang tuanya selama 25 tahun, yang perempuan dididik oleh orang tuanya selama 24 tahun, dan orang tua mereka berbeda. Berbeda itu akhirnya melahirkan perbedaan dalam masalah pilihan-pilihan bahasa, berbeda pada lifestyle atau gaya hidup, berbeda pada cara menyelesaikan masalah yang muncul, termasuk berbeda pada cita rasa. Maka ada orang itu disuruh temennya, ambilkan minum ya, aku haus. Itu marah, Pak. Temennya yang nyuruh itu merasa tidak ada masalah. Kenapa kamu marah-marah? Wong aku cuma bilang ambilkan minum, aku haus kok. Karena ternyata temennya itu yang marah itu, dia terbiasa kalau disuruh-suruh oleh bapak ibunya itu, bapak ibunya menggunakan kata tolong. Mas, tolong ya ambilkan gelas. Mas, nanti kalau selesai belajar, tolong ya antar ibu ke pasar. Nah, selama 25 tahun dia mendengar kata tolong. Begitu dia mendapatkan perintah orang lain tidak menggunakan tolong, hatinya merasa tidak nyaman. Ya, mbak aku juga kewedang. Akon wong kaya akon pembantu, dia marah begitu. Ini soal nilai rasa yang dibangun. Nah, kalau laki-laki dan perempuan ini kemudian menikah, kan berbeda. Nah, untuk bisa menyamakan itu kan harus saling pemahami, harus diselesaikan dengan manajemen yang baik. Nek tidak, iku masalah-masalah sepele mare padu. Mas, ya, tukokno jeruk ya. Padahal pengennya suami, Mas, tulung tukokno jeruk. Begitu istri nggak ngomong pakai tulung, itu suami marah. Kowe iki akon bojo kaya akon pembantu. Sementara istrinya tidak merasa salah. Karena selama ini dia juga mendengar bapak ibunya kalau nyuruh-nyuruh nggak pakai kata tolong juga biasa saja. Ini perlu disamakan. Saya kasih contoh kemarin misalnya cara menghadapi cara menghadapi masalah itu gimana? Ada seorang laki-laki yang berasal dari keluarga yang kaya. Kalau nanti ada yang bocor ketika hujan, selama 25 tahun dia melihat bapaknya kalau mengatasi kebocoran itu adalah
minta ibu mengambilkan ember. Bu, troco emberin di, nanti embernya ditaruh di situ. Naruh trocohan. Kalau sudah penuh diganti ember yang baru. Begitu terus. Besok pagi tinggal ngundang sama Kang Parmin, suruh naik ke atas, Mas. Kang Dandanono bocor, kasih uang 20.000. Sementara yang perempuan itu datang dari keluarga yang sederhana, di mana dia ketika menemukan di rumahnya itu ada bocor, dia melihat bapaknya itu ngambil tangga, ondo. Bu, ondone yang ngendi? Terus nanti bapaknya naik ke atas. Sebelum naik ke atas buka baju. Ya, sampai di atas nanti ngomong, "Piye, ijek bocor apa ora?" Jadi ketika akhirnya mereka menikah, ngekos bareng dan troco, ya wajar toh yang laki-laki akan meniru bapaknya cara menyelesaikan troco. Dia ngomong sama istrinya sama seperti bapaknya ngomong sama ibunya. "Dek, emberin di." Sementara pertanyaan emberin di itu di telinga yang perempuan, yang istrinya itu aneh. Karena selama ini dia mendengar bapaknya kalau troco ngomong sama ibunya, "Bu, ondonin di." Loh kok ember toh, Mas? Sementara laki-laki merasa, loh memang apa kan? Ya memang benar selama ini kalau ada masalah itu selesainya dengan cara seperti itu, ngejuk ember. Loh, ya udah ember no, Mas. Lah apa, Dek? Ya ondo. Loh ember, sesuk kongkonan Kang Parmin kon munggahi gendenge. Ya ora no, 20.000 ku nek nggo wong ora duwe duit ku ya iso nggo sarapan sak keluarga kok. Timbane kaya Mbak Parmin mbok munggah dhisik dhewe. Wong ndek men aku pas ta'aruf karo jenengan ki rumangsaku nikah karo Mujahid. Mujahid ki hujannya hujan peluru dan hujan mesiu, itu hujan banyu lho rawani munggah. Jadi Mujahid abal-abal, Mujahid kaleng-kaleng gitu. Sementara yang laki-laki merasa tidak bersalah, wong dia mengadopsi dari apa yang diajarkan bapaknya. Itu nanti kalau tidak dewasa, itu jadi masalah, Pak. Goro-goro trocos jadi masalah. Si suami ngomong kowe iki wong medit men 20 kayak Kang Parmin wae ya kok diopeni. Sementara yang perempuan ngalani suamine, kowe ya cemen men to dadi wong lanang gur banyu ora wani. Padahal mereka sama-sama tidak merasa bersalah karena mereka sedang meniru apa yang dikerjakan oleh orang tua mereka yang mereka sejak kecil melihat cara salah begitu. Jadi nek bapak-bapak misalnya bertengkar sama ibu, terus bapak keluar rumah rong dina ora mulih, engko anake jenengan nek masak karo bojone ya ngono kuwi modele, metu kok omah rong dina lagi balik. Ibu-ibu nek neng masalah karo bojone terus mara nyang bapak numpak ojek, so anakmu wedok ya ngono nek padu karo bojone ya mulih nang wong tuane numpak ojek gitu loh. Ini harus kita paham itu. Jadi begini loh, orang nikah itu rasa dadak golek masalah wis genah seneng masalah karena mereka dibentuk oleh keluarga yang berbeda. Nah setelah mereka bersatu nanti ada masalah-masalah baru. Masalah anak, masalah keuangan, masalah pendidikan, masalah tetangga, masalah ipar, masalah mertua. Masalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu bisa bikin masalah loh Pak. Menaikkan tarif listrik itu kena jadi masalah untuk orang yang gajinya nggak naik. Masalah bangun flyover. Kan dulu di Solo sampai beberapa kali keputusan bukan flyover, sekedar jadi jatuh jalur, dulu 2 jalur sekarang 1 jalur aja. Kemarin sampai diprotes sama warga. Kenapa? Ya gara-gara jadi 1 jalur dagangan saya sepi. Gara-gara ada flyover, maka toko-toko di samping kirinya flyovernya jadi sepi. Dulu pada rame. Nah itu masalah juga dalam rumah tangga kita nanti. Belum lagi nek jenengan sekolah negeri agama rapate apik, termasuk masalah itu apa? Datangnya makhluk dari masa lalu. Mantan. Ya, mantan datang, suami Anda atau istri Anda reuni, di sana ketemu sama mantannya, mulai mare padu wis toh. Jadi yang pertama saya katakan dalam hal manajemen konflik keluarga adalah menerima bahwa memang nanti dalam kehidupan kita ada konfliknya, ada masalahnya. Maka kita perlu mencermati ini sebenarnya masalahnya apa sehingga cara menjawabnya nanti benar.
Nah, setelah kita memahami bahwa dalam keluarga nanti pasti ada konflik, yang kedua adalah, yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara menyelesaikan konflik. Karena sebenarnya dalam Islam, konflik itu adalah cara Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi dewasa. Jadi menikah itu adalah bersekolah, namanya sekolah kehidupan. Dan nanti masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga itu sangat kompleks, sangat luas. Maka bekal Anda untuk menyelesaikan atau memanage konflik keluarga itu harus bekalnya banyak. Misalnya begini, masalah rumah tangga itu nanti harus membutuhkan ilmu berkaitan dengan akidah. Kenapa? Karena ternyata suami kita ikut pengajian. Si istri seneng karena suaminya ikut pengajian, tapi dia mendengar kata-kata dari temennya, "Mbak, pengajiannya sing bojomu melu kuwi pengajian aliran sesat loh, Mbak." Tidak semua pengajian itu baik. Pengajiannya Ahmad Musaddiq itu ngajari orang sholat pakai bahasa Indonesia. Pengajiannya Lia Aminuddin itu mengatakan dia titisannya malaikat Jibril. Jadi istrinya bukan ngomong, "Waduh, alhamdulillah bojoku saiki melu pengajian." Pengajian apa sih? Karena tidak semua pengajian itu benar. Maka di situ nanti Anda menikah harus punya ilmu, minimal ilmu tentang akidah. Kalau nanti suami Anda atau istri Anda ikut pengajian, Anda bisa oke, teruskan karena pengajiannya benar, atau Mas, metu loh Mas, hati-hati loh pengajian aliran sesat. Nanti nek jenengan tidak paham ini, jenengan mengira saiki suamiku apik aktif pengajian. Ternyata di akhir nanti setelah berjalan sekian lama Anda baru mengerti, oh ternyata aliran sesat dikon metu wis kebacut angel, wis bacut kental karo kanca-kanca sak pengajian itu. Ora gampang loh Mas, akon orang untuk keluar dari satu kelompok yang dia sudah nyaman di dalamnya. Jangankan pengajian, model koyo semacam geng motor saja, kon metu dari situ aja susah. Tiba-tiba anak Anda sudah kelas 2 SMA, belum bisa sholat tepat waktu. Nek disuruh sholat, angel, nek urung dipengoki, urung mangkat. Nek wis sholat cepet, koyo ayam nutul-nutul jagung. Maka Anda harus punya ilmu bagaimana cara ngajari sholat, bagaimana sholat itu tidak usah disuruh, bagaimana kalau adzan langsung semua pekerjaan ditinggalkan untuk sholat, dan bagaimana kalau satu khusyuk. Jadi Anda nanti dalam masalah rumah tangga, konfliknya bisa muncul dalam masalah akidah, bisa juga muncul dalam masalah ibadah, bisa muncul juga dalam masalah sosial. Istrine jenengan padu karo tanggane, goro-goro pohon mangga tetangga ngelembang ke rumah jenengan dan jatuh. Ijek wutuh mateng jatuh dari pohon. Istri Anda mengambil itu dan memakannya. Tetangga Anda mencari dan memintanya. Nek jenengan orang mudeng carane ngadepi tangga, itu masalah, itu konflik. Carane nyekolahkan anak, banyak SD, banyak SMP, nanti nyekolahkan kemana ya anakku biar jadi anak yang soleh. Cara ngatur duit, nek kira-kira gajiku sesasi semene, piro sing tak tabung, piro sing tak nggo jajan, piro sing tak wenehke bojo, itu harus ada manajemen keuangannya di situ. Termasuk Anda menikah, istri Anda cantik kayak apa, suami Anda tampan kayak apa, tapi nek ndak dino ketemu suwe-suwe yo jelek. Piye yo supaya tetap setia kepada istri. Sing ayu karo bagus wis nek ndak dino nyawang jelek, apa meneh elek. Urung disawang wis jelek sik gitu. Piye? Belum nanti mertua datang ngomong, "Mas, aku sesuk tahun sasi arep ewah arep mantu. Aku ning ran dedit, mulane anak-anak tak jatah kabeh wong 10 juta. Wis coba masalah. Anda tiba-tiba harus mengeluarkan 10 juta karena ibu mertua Anda minta itu sebagai modal mantok ke ADIP. Coba. Itu masalah juga.
Jadi Anda harus tahu ini kompleks, masalah rumah tangga ini kompleks, maka yang penting bukan pada menyelesaikan masalah, tapi cara menyelesaikan. Sebab cara menyelesaikan itulah cara kita mendewasakan diri dan cara kita mencari pahala di sisi Allah. Misalnya ngeten, ada seorang laki-laki melamar perempuan kemudian ditolak. Ini kan menciptakan masalah, konflik. Ya, Anda melamar perempuan yang Anda cintai dan kemudian Anda ditolak. Apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ternyata banyak. Anda bisa mengatakan pada solusi pertama, Anda mengatakan, ya wis, berarti dudu jodohku. Maka Anda enak-enak saja ketika lamaran Anda ditolak. Kenapa? Ya dudu jodohku kok. Karena Anda pernah ikut pengajian, di situ diterangkan tentang kisah Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Jadi pada waktu itu Salman Al-Farisi pengen menikah. Tapi perempuan yang dia incar itu seorang perempuan dari Bani Laith, itu penduduk Madinah, penduduk lokal. Sedangkan Salman ini orang Persia. Takut salah. Uruf atau kebiasaan adatnya takut beda. Maka dia minta tolong sama Abu Darda, tolong lamarkan perempuan itu, perempuan dari Bani Laith yang rumahnya di situ. Karena Abu Darda adalah penduduk lokal, mesti ngerti. Makanya mereka berdua kemudian mendatangi rumah perempuan itu. Salman disuruh nunggu di luar, yang masuk Abu Darda. Abu Darda mengatakan kepada tuan rumah, Bapak, saya kesini ingin melamar putri Bapak. Tapi bukan untuk saya, untuk saudara saya namanya Salman Al-Farisi yang sekarang sedang di luar. Orangnya pinter, tampan, asabiqunal awalun, sahabat Nabi terkemuka. Setelah Abu Darda ngomong kayak gini tuh, bapaknya ngomong, amma Salmanu falanu zawijuhu walakinanu zawijuka. Mas, nek untuk Salman saya tidak bisa menikahkan putri saya dengannya, tapi nek kamu mau, kamu saja. Akhirnya Abu Darda keluar menemui Salman sambil tersipu-sipu malu. Ya akhi, bro, di dalam itu ada peristiwa yang aku malu cerita sama kamu. Apa? Yaitu aku sudah melamar perempuan itu untuk dirimu, tapi malah aku yang diterima menjadi menantu. Apa kata Salman? Anna ahaku wa nastahya minka an akhtubaha wa kalau ta'ala qadha. Kudune sing isin ki aku, wong aku iso nglamar dhewe dadak kongkonan kowe. Ya wis, aku nglamar wong wadon kuwi tibake Allah menakdirkan dia menjadi istrimu. Ya wis rapopo, nikah karo dhek, berarti dudu jodohku. Jadi mas-mas yang belum menikah, yang hari ini datang, sesuk nek nglamar ditolak, kudune niru Salman. Ya wis, dadi dudu jodohku, rampung. Malah ngomong goro-goro ditolak ki aku malah penak kok. Lho kok penak? Lah soalnya engko nek bengi nek pas aku ngimpi dek teko iso tak usir. Lunga-lunga kowe dudu jodohku ngono lho. Karena kemarin tuh bingung, arep ngelamar ora wani, arep nglalekke ra iso gitu loh. Nah setelah sekarang lama ditolak sudah cetok, kamu bukan yang diinginkannya. Makanya wong lanang kuwi kudu mudeng. Perempuan yang nanti menjadi istrimu itu bukan perempuan yang kamu maui, tapi perempuan yang mau sama kamu. Coba dicerna sih kalimat ini. Kan ini rombongan rung nikah atau wajah-wajah. Jadi kamu akhirnya menikah dengan perempuan yang mau dengan kamu, bukan dengan perempuan yang kamu maui. Nek maumu kan dhuwur tinggi putih langsing kan ngono. Lah sing kaya ngono kuwi ora gelem karo kowe, berarti kan ra mungkin dadi bojomu. Mulane golek wong wedok sing gelem karo kowe, dudu sing mbok gelemi, kowe engko ndak stres nek ditolak. Jadi akhirnya berkata, ya wis dek itu jodohku. Itu solusi konflik. Tapi kan ada laki-laki melamar perempuan kemudian ditolak. Dia memilih untuk bunuh diri. Kan ada yang model begitu.
Ya, ada yang model begitu. Ada juga orang yang nanti ketika melamar perempuan ditolak, dia bertanya, "Lah ngopo to, Dik, kok aku mbok tolak?" Ya mergo awake dhewe beda keyakinan, Mas. Kowe muslim, aku non muslim. Lah aku sebacot seneng karo kowe iki nek aku pengen dadi bojomu piye? Ya kowe kudu dadi sak agama karo aku. Ya wis, aku tak malih agama. Kan ada juga yang begitu. Ada juga yang begitu dia melamar ditolak, kemudian dia mengatakan, "Ya sudah, saya sadar dia memang bukan jodoh saya. Tapi ternyata melupakannya itu berat. Ajari saya cara melupakannya." Ya, sampai duwe truk, duwe anak telu, urung iso nglalekke mantan. Ditulis nang mburi truk, terbayang-bayang mantan. Ya wis. Ada juga orang yang melamar itu nanti ditolak. Dia malu, merasa dihina. Akhirnya dia datang ke dukun untuk membalas rasa sakit hatinya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Saya ketemu kasus kayak gitu, Pak. Jadi ada laki-laki melamar perempuan ditolak, dia kemudian menyihir perempuan ini melalui perantara seorang dukun. Jadi kalau Anda melamar seorang perempuan ditolak, Anda bisa melupakan itu, ya wes, dia bukan jodoh saya. Anda bisa bunuh diri atau membunuhnya, daripada melihat dia berbahagia dengan orang lain, mending mati atau saya matikan. Atau Anda bisa menerima kenyataan itu, ya wes, tapi saya butuh waktu untuk melupakan. Atau Anda malah pindah agama agar menikah dengan perempuan itu. Atau Anda datang ke dukun untuk membalas sakit hati Anda. Monggo, itu semuanya solusi. Tapi solusi pertama Anda beriman, solusi kedua Anda dosa besar, solusi ketiga Anda dosa kecil, solusi keempat Anda kafir murtad, yang kelima Anda musyrik karena percaya dukun. Tadi dalam Islam ora gur rampung ning bijine piye di hadapan Allah. Jadi manajemen konflik itu lebih pada menemukan solusi terbaik agar dapat pahala. Cara menjawabnya itu. Jadi bukan menjawab saya tahu, Ustadz sudah tahu jawabannya. Timbangannya mbok nulis kaya ngono rasa mbok tulis. Soalnya apa? Nulis kaya tetap tak salah. Apalagi hadis yang panjang tadi. Barang siapa yang menyusahkan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menyusahkannya di akhirat. Jawab apa kaya ngono tetep tak ping gede. Mbok wis kosong ora ning jabane, wong padha-padha bejine nol. Artinya di sini dalam Islam manajemen konflik itu setelah satu tadi menerima kenyataan memang ada konflik, ada masalah. Yang kedua, bagaimana mengolah masalah ini dengan mencari jawaban yang terbaik. Masalahnya selesai, kamu dapat pahala. Sehingga nanti dengan menyelesaikan konflik itu lama-lama kita menjadi orang yang dewasa karena menghadapi banyak masalah. Dan yang kedua, kalau Anda mati, bekal Anda berupa amal soleh. Nah, salah satu amal soleh itu ya amal soleh dalam kehidupan rumah tangga. Nek Anda kemudian mengatakan ya wis berarti dia dudu jodohku, terus dengan berdoa kepada Allah, ya Allah ternyata si Sri bukan jodoh saya. Saya termasuk orang yang salah paham. Kemarin ngajar TPA, dia suka senyum sama saya. Saya pikir itu senyum ngundang untuk dilamar, ternyata tidak. Begitu dilamar dia nolak karena sudah dilamar orang lain. Ya Allah, dia bukan jodoh saya. Tapi bukankah engkau telah berfirman, ya Allah, at-tayyibuna lit-thayyibat wal khabithuna lil-khabithat. Laki-laki yang baik itu dapatnya perempuan yang baik. Laki-laki yang buruk dapatnya perempuan yang buruk. Ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk hamba-Mu yang baik. Beri aku jodoh perempuan yang baik. Rampung toh, rasa dadak bunuh diri terus ngancem-ngancem, TPA-ne tak obong. Apa? Gitu. Rampung. Anda dapat pahala dengan menerima kenyataan bahwa dia bukan jodoh Anda. Tapi kalau Anda bunuh diri, ya rampung, ora gur masalah, kowe wewe rampung saka donya kok. Tapi percaya nek ngono kuwi mari mlebu swarga, ora, masalahe rampung, ning kamu dosa. Ya wis, aku tak pindah agama, gen seiman dengan kamu. Ya rampung, malah saiki dadi suami istri, ning statusmu kafir, statusmu murtad. Gitu loh, Mbak. Maka dalam Islam bukan sekedar masalahnya, tapi cara ngadepi supaya untuk ganjaran ki piye. Paham? Jadi disitulah kita butuh ilmu, ora gur gaco. Gitu loh.
Lah kowe kok pindah agama apa? Lah nek ora pindah aku rasa nikah karo istri. Apa jawaban kaya ngono nanti bener di sisi Allah? Lah kowe dadak moro yang dukun iki ngopo? Salah ya, dhek nglarake ati aku wis nglamar nggawa sabis lho ditolak. Isin aku disinsin tonggoku ben mati sisan tak kirim sihir. Apa ya jawaban ngono kuwi bener di sisi Allah? Kan rampung wong dhek mati akhirnya mbok sihir kuwi mati kok. Kan masalahnya rampung. Tapi apa seperti itu cara menyelesaikan masalah? Niku nek ngelamar Mas. Sekarang nek jangan padu karo bojo. Jenengan hari ini bertengkar sama istri. Terus piye solusine? Ada orang itu solusinya adalah pergi dari rumah. Jadi begitu bertengkar, kesel padu terus lunga. Ada yang dugem pergi ke dunia malam, dugem dunia gemblung, urip pisan nek nggo mabuk lak gemblung tenan to kowe. Gitu. Tapi ada juga orang yang padu karo bojo kuwi tibake pindah yang pengajian. Jadi ustadz yang tidak tahu mengira iki bapak sregep pengajian, padahal apa? Sregep ninggalke bojone sing padunya ngomah gitu. Jadi dia nanti nunggu pengajian selesai, pulangnya nanti malam Pak, jam 10. Kenapa? Nunggu istrinya tidur. Jadi nanti kalau dia jam 10 pulang, istrinya sudah tidur, dia juga tidur. Besok pagi habis sholat subuh, istrinya wis kesel arep nglanjutke padu seri kedua, ra eneng seri-serinan. Akhirnya istrinya bikin minum, nyiapke seragam anak sekolah. Nah dengan istri yang diam tidak melanjutkan pertengkaran, suaminya mengira berarti masalah wis rampung, wong bojoku wis meneng. Bukan. Itu belum rampung, warung dirampungke kok. Itu gantung. Lah nanti setelah itu bertahun-tahun besok nek padu duer langsung Pak. Bom waktu. Saya yakin yo eneng to nyang masaran raketang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wong nek pas padu karo bojo sing dilakoni apa? Metu kok omah terus kok balik nek wis 2 dina 3 dina nek bojone wis males padu meneh. Dia mengira kayak gitu menyelesaikan masalah. Bukan. Nek saiki ora padu meneh pancen ra padu meneh ning masalah murung rampung. Kuwi eneng lho Pak, pengajian wonge modele kaya ngono. Ciri-cirine apa? Tekone sik dhewe, mulih keri dhewe. Terus nek pas pengajian mepet nggon tembok karo sender karo nglangut bayangke sing padu ki mau gitu loh. Karo ndonga, mudah-mudahan bojone ndang turu gitu. Ada model begitu tuh ada, saya ketemu. Anda bertengkar dengan istri. Kemudian Anda menghina istri. Wis meneng ora, wis elek, desa, bodoh. Begitu Anda maki-maki istri akhirnya diem, nangis. Nah begitu istri Anda diem, kan masalahnya wis rampung, wong wis ora ning padu meneh. Ning istri Anda kan sakit hati. Bodoh, desa, elek. Lah kaya tetep dipilih dadi bojo kan ngono. Gitu loh. Ada juga orang yang menyelesaikan masalah dengan cara mukul. Menang ora kowe? Plok. Begitu diplok langsung perot sithik. Istrinya meneng karo nangis mlebu kamar dikunci. Wis rampung. Tapi apa begitu cara merampungkan masalah? Tidak. Jadi merampungkan masalah itu mencari nilai di sisi Allah. Piye ya supaya eneng masalah kaya ngene aku entuk ganjaran. Terus selain mencari nilai di sisi Allah, piye carane supaya ketika masalah muncul hasilnya setelah masalah selesai adalah sakinah mawaddah warahmah. Kan bisa saja selesai wis supaya rampung masalah dhewe siji dik gampang. Apa? Pegatan. Ya kan selesai. Bukan selesai masalahnya, selesai jadi istrimu dan jadi suamimu selesai. Tapi kan bukan begitu. Jadi dalam Islam itu cara menghadapi masalah agar dapat pahala, dan yang kedua setelah masalah selesai agar dapat sakinah mawaddah warahmah. Karena itu Rasulullah ketika menghadapi masalah-masalah dalam keluarga beliau seringkali cara menghadapinya berbeda. Padahal kasusnya sama. Kasusnya kecemburuan di antara istri. Tapi saya luruskan dulu begini. Kalau saya tadi katakan bagaimana cara Rasul menyelesaikan masalah,
Itu karena Rasul pengen menunjukkan menunjukkan kepada kita bagaimana cara menyelesaikan masalah. Tapi jangan salah paham, loh, Nabi wae rumah tanggane yang masalah apalagi awake dhewe. Bukan. Karena masalah-masalah yang muncul pada rumah tangga Rasul itu bukan masalah karena gagal memimpin, bukan. Tapi masalah-masalah yang muncul pada keluarga Rasul adalah masalah yang muncul karena cemburu. Jadi perempuan yang cemburu itu normal, itu nalurinya perempuan. Buktinya adalah ketika Rasul melamar Ummu Salamah. Pada waktu Ummu Salamah dilamar Rasul itu, awalnya Ummu Salamah menolak, tidak mau jadi istri Nabi. Waktu itu Ummu Salamah adalah janda beranak 3. Dia menolak juga dengan 3 alasan. Kenapa kamu tidak mau jadi istriku? 1, saya sudah tua Rasul. Ummu Salamah mengatakan saya sudah tua itu karena dia membandingkan dengan Aisyah yang masih muda. Tapi kalau dibandingkan dia dengan Rasulullah, tetap Rasul lebih tua. Maka Rasul mengatakan, aku ya tua. Yang kedua, Ummu Salamah mengatakan, ya anak saya 3 Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, anakmu adalah anakku. Jadi nanti kalau ada laki-laki menikah dengan janda, punya anak, suaminya meninggal dunia, maka dia menikahi perempuan ini plus merawat anak-anaknya. Tapi kalau panjenengan menikahi seorang janda, punya anak tapi suaminya masih hidup, maka begitu menikah dengan Anda, anak itu harusnya dikembalikan kepada bapaknya. Karena yang menjadi mantan istri dan mantan suami, mantan anak tidak ada. Gitu. Nah karena Ummu Salamah ini suaminya sudah meninggal, maka Rasul mengatakan anakmu adalah anakku. Maka nanti ada cerita tentang Rasulullah yang mendidik anak tiri. Jadi Rasul sedang makan, kemudian ada anak kecil yang makannya tuh lasak, Pak, jukuk kono jukuk gini gitu. Sampai Rasul akhirnya mengatakan, ya gulam, ida akal tafasamillah. Nek kue mangan mau coba bismillah. Wa idza kata fakul bi yaminik, nek kowe mangan nganggo tangan tengen. Wa idza kata fakul bi mayalik, dan kalau kamu makan ambillah yang paling dekat. Jenengan pernah mendengar hadis ini kan? Ya minimal baru saja mendengarnya 1 menit yang lalu. Anak dalam cerita ini adalah Umar bin Abi Salamah. Anaknya Ummu Salamah itu namanya Umar. Berarti Rasul juga memerankan diri menjadi bapak tiri. Nah, alasan ketiga Ummu Salamah menolak lamaran Rasul adalah karena aku pencemburu. Nah, saya tua Rasul, aku ya tua. Saya punya anak Rasul, anakmu ku dadi anakku. Saya pencemburu Rasul. Apa jawaban Rasul? Berdoalah kepada Allah. Artinya kalau soal cemburu itu ra iso dikandani kowe mbok aja cemburu to. Lah wong lanang muni karo bojone aja cemburu ndak dira weanan karo mantane. Tak tutukno kowe carane gur muni aja cemburu gampang. Sing mari cemburu perbuatanmu kuwi kok. Jadi tadi pembawa acara mengatakan ini ibu-ibu banyak karena ibu banyak masalah. Anda tahu nggak masalah yang membuat ibu bermasalah? Ya bapak toh masalah itu gitu loh. Jadi ibu-ibu itu banyak masalah, tapi sumber masalah siapa? Ya bapak. Bukan berarti saya bela ibu-ibu. Lah wong masalah suami istri, kalau istri bermasalah kan berarti penyebab masalahnya suaminya. Masa suami orang kan ora perlu digagas gitu loh. Ibu enten masalah nopo? Bojo kula pun 2 dina mboten mulih. Terus pembawa acara ngomong ibu bermasalah. Lah masa kan bojone ra mulih 2 dina, nek mulih kan ra ada masalah. Ibu yang masalah nopo? Kula mboten diblonjo. Kan masalahnya wong lanang sing ra blonjo, masalah ibu kan mergo ora diblonjo gitu loh. Fair. Gitu aslinya, maka harus dua-duanya, bukan suami itu atau istri itu. Jadi kalau dalam rumah tangga itu yang satu punya masalah, penyebabnya pasangannya yang membuat masalah itu. Nek pasangannya baik ya insya Allah tidak ada masalah. Gitu loh. Nah, jadi paham ya, rumah tangga Rasul itu punya masalah. Sebenarnya nggak punya masalah rumah tangga Rasul itu. Nek rumah tangga Rasul ada masalah, berarti Rasul nggak bisa didik keluarga, bisa memimpin keluarga. Tapi Rasul itu diadakan masalah oleh Allah agar kita nyontoh bagaimana cara ngadepi masalah itu.
Makanya masalah Rasul munculnya adalah cemburu di antara para istri, di mana cemburu para istri sebenarnya normal. Makanya podo-podo cemburu nih, tiba cara ngadep ini beda Pak. Jadi pernah Rasulullah itu ketemu sama Aisyah ditanya, min aina anta mundul yaum? Hari ini tadi Anda dari mana Rasulullah? Rasul mengatakan, min Ummi Salamah. Aku dari rumahnya Ummu Salamah. Di antara istri-istri Nabi yang lain, Ummu Salamah itu adalah saingan terberatnya Aisyah. Jadi nek mendengar kata Ummu Salamah, Aisyah langsung cemburu Pak. Langsung merengut. Terus ngomong, matas Pak min Ummi Salamah. Boten jeleh to karo Ummu Salamah. Coba jenengan punya 2 istri, terus Anda baru datang. Terus Anda ditanya sama istri yang satu, jenengan keng pundi? Ya kono no saka mbok tuwa, mboten jeleh to karo mbok tuwa. Jenengan jawab piye coba? Ora. Lho kan tuwa to Pak? Lho berarti pengalaman, ngono piye coba? Kan marahi tambah cemburu. Dalam cerita ini Rasul cuma tersenyum, fataba sama Rasul tersenyum. Ngene iki rasa ndak dilanjutke, ndak mare padu. Dan merasa pancingannya tidak kena, Aisyah kemudian nanya lagi, ya Rasulullah, seandainya ada 2 lapangan untuk mengembalakan binatang ternak, yang satu pernah dipakai untuk menggembala, yang satu belum, nek jenengan mengembalakan, milih yang mana? Ya Rasul jawab, ya alatilam tur'a, ya aku milih sing rung tau dinggo angon toyo. Daun pucuk-pucuknya masih bersih, ya, embunnya masih tersisa, terus reneng serintil, rung tahu dinggo kok. Aisyah mengatakan begini, idzan lastu ka ahdi minisaik, nek ngoten, kula mboten padha kalih bojo-bojo nyengan liyane, bojo nyengan liyane kan rondo, tahu dinggo wong lanang liya, kula perawan sing nggugur jenengan tok. Loh, wong cemburu ki bahasanya aneh toh gitu loh. Sudah, apa dilakukan Rasulullah? Cuma tersenyum. Dadi Pak, mengke enten masalah rumah tangga niku, ya gur dia semitok. Rampungnya dia semitok, nek diteruske malah mari padu. Maka dalam kasus ini Rasul memilih cara tersenyum. Ada juga masalah yang selesainya Pak, ditokne. Mengko lak wis rampung dhewe. Jenengan baru saja reuni ketemu karo mantan SMP. Begitu kan ngomah, bojo jenengan takon, "Mau sida reuni, Mas?" "Ya sida." Ketemu karo mantanmu kae, "Ya ketemu ndek men sak kelas." "Kowe mesti hubungan karo dheke." "Ora ya." "Kowe mesti njaluk nomor karo dheke." "Ora demi Allah." "Ora percaya." Nek ngono kuwi jenengan malah pare padu rampung, tokno wae, terserah ra percaya, titik. Wis tokno wae. Anda nanti terbukti setelah sekian tahun nggak ada hubungan dengan mantan, selesai dengan sendirinya. Orang demi Allah orang yang hubungan, tiba berhubungan. Semoga Allah melaknat dia, begitu caranya berdusta. Jadi ada masalah-masalah yang bojone ngomong ra percaya, terserah. Rampung tuh, rasa dilanjutke. Nanti waktu yang membuktikan bahwa Anda memang benar. Jadi ada masalah Rasul yang dibiarkan. Waktu itu Rasul bertengkar sama Aisyah. Abu Bakar datang mau masuk, Rasul udah kita tinggal. Akhirnya Abu Bakar sama Rasul sholat. Begitu pulang dari sholat ya udah selesai masalahnya. Ya, Anda ngelamar perempuan cantik, anaknya orang kaya, tapi jenengan secara ekonomi belum mapan. Terus nanti mertuane jenengan sing sombong kuwi ngomong, apa kowe iso mbahagiake anakku, wong kowe durung duwe duit, durung iso nyambut gawe. Insyaallah Pak, aku ora percaya, terserah. Yang penting anak jenengan gelem kali kula. Ngono wae to ya gitu. Jadi ada masalah-masalah yang nanti selesainya dengan dibuktikan, maka diem, buktikan. Yang ketiga, ada masalah-masalah yang ada pada zaman Rasul yang selesainya ternyata dengan dialog, diajak ngomong apik-apik. Rasul datang menemui Sofia, istri beliau. Kemudian nangis. Sofia ini adalah perempuan Yahudi, nikah dengan Rasul kemudian masuk Islam. Nah ketika Rasul menemukan Sofia ini nangis, Rasul nanya, "Lah ngopo kok nangis?"
anu Rasul, kula niku diladaki kali bojo-bojo nyengan liyane. Cah nom-nom ngerti ora diladaki. Karena wong Jawa-Jawa saiki ora mudeng basa Jawa kok. Tadi saya ngisi pengajian di Mates di sepanjang Tawangmangu. Saya kasih 3 bahasa Jawa sing iso jawab dikek ya dia ora ning sing iso kok. Akhirnya jawabannya ngawur-ngawur tak benerke kok. 1. Anak pola bopo keperada. Artinya apa? Ora ning sing ngacung. Mikul dhuwur mendem jero, artinya apa? Rene sing ngacung. Itu. Terus kemudian saya juga menjelaskan yang lain, rene sing ngacung, Pak. Sampai akhirnya berarti besok pengajian tahun saya sing ngarep aku nggak bahasa Arab ya, tiba yang bahasa Jawa ya ora mudeng no. Jadi sekarang itu maaf, anak-anak muda sekarang melupakan bahasa Jawa. Padahal bahasa Jawa itu kalau pengalaman saya jadi mubalek loh. Paling pas untuk menjelaskan dan menafsirkan bahasa Arab. Bahasa Jawa itu langsung kena nyangati gitu loh Pak. Nek bahasa Indonesia itu kadang-kadang enggak pas, harus kalimatnya harus banyak untuk paham. Wong Jawa ki langsung teksak ngono kuwi bahasa Jawa Indonesia teksak apa coba. Begitu diterangke langsung jelep. Bahasane Indonesia jelep apa coba. Gitu. Nah, begitu saya diladai istri Anda Rasul, saya dikatakan orang Yahudi. Wah ini masalah ya. Yang diulakan Rasul apa? Ya wis, kowe pancen ya Yahudi, ya terima nasibmu, sabar, pahalane gede. Kuwi Muhammad tangone jenengan sing ngono kuwi. Itu betul tapi tidak menimbulkan sakinah karena aslinya enggak selesai. Maka dikatakan Rasul, gini loh Sofia. Nanti nek kamu ketemu sama istri-istriku yang lain kemudian mereka ngeladai kamu, mengatakan kamu orang Yahudi, kamu bilang, aku memang Yahudi, tapi Yahudi spesial. Kenapa? Karena pamanku Musa, bapakku Harun, dan suamiku Muhammad. Jadi Sofia itu kalau dilacak-lacak ke atas itu dia keturunannya Harun. Lah nek keturunan Harun berarti kan Pak Ume kan Musa. Lah dhek saiki dadi bojone Muhammad. Yahudi yang pada dirinya mempertemukan 3 nabi gur kowe. Dadi ku nek bojoku liyane ngomong, "Ah, Yahudi." Aku Yahudi spesial pakai telur, gitu loh. Apa? Karena bapakku Harun, pamanku Musa, suamiku Muhammad. Wis to tak jamin bojoku liyane kok meneng. Lah berarti ada masalah yang rampungnya dengan diajak dialog. Dek, linggih. Ini masalah apa? Cerita ke aku. Ora kok lo kadane Pak Ustadz kon ngetokne wae sok rampung dhewe. Ya masalah apa nek masalah koyo ngene ya ora rampung dhewe no. Malah sing luwih ngeri meneh gur guyu-guyu tok. Loh, kadane Pak Ustadz kan dulu Rasul cuma tersenyum ketika ada masalahnya dengan Aisyah. Mulane nek ngrepe pengajian aja gur wiri-wiri nyang toilet wae. Sing mbok rungokke iki durung rampung. Kuwi masalah apa? Masalah kecemburuan yang urusannya kayak gitu mesem wae. Ah, kowe paling jeweanan karo mantanmu mesem wae. Ya, berarti aku bagus bojoku cemburu ngono lho. Wis to. Tapi ada masalah yang enggak selesai dengan didiamkan, enggak selesai dengan disenyumi. Mosok bayar SPP anak disenyumi kapan rampunge? Duit entek gur mesem tok, Mas, ndi dite blonjo? Hi. Jane edan apa kok 100 kurang loro? Enggak, itu ya harus dibayar. Jadi ada masalah yang dibiarkan nanti selesai dengan waktu, ada masalah yang disenyumi pertanda bahwa ini tidak cukup besar untuk dibesar-besarkan. Ini masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Ada masalah yang ternyata Rasul menyelesaikannya dengan apa? Dengan diajak dialog. Ada juga masalah yang selesainya dengan dimaklumi tapi tetap dijelaskan hak dan kewajiban. Waktu itu Aisyah sama Rasul sedang duduk-duduk bersama dengan sahabat yang lain. Ternyata Ummu Salamah, tahu ya Ummu Salamah, saingan terberatnya Aisyah, itu mengirim pembantu untuk membawa makanan, pakai nampan. Nah begitu melihat ini makanan kiriman Ummu Salamah, Aisyah itu cemburu Pak. Akhirnya tangannya pembantu disenggol, jatuh, pecah. Tapi makanannya bukan makanan berkuah,
Maka Rasul mengambil makanan-makanan itu, terus mengatakan kepada para sahabat yang ada di situ, kulu gharat ummukum. Sudah, terus semangan. Ibu mungkin lagi cemburu. Jadi di satu sisi Rasul itu memaklumi, ya wajar lah. Wong Aisyah itu ketika Rasul meninggal dunia umurnya baru 20-an tahun, baru cek nom banget. Jadi kejadian-kejadian ini mungkin di bawah itu lah kayak 17 tahun lah. Cah umur 18 tahun itu nek cemburu ya wajar. Atau ngene jenengan 18 tahun saya guru anan tok. Masak ra iso, mbah-mbah ra iso. Aneng ora wong masaran umur 18 tahun ra iso apa-apa kaya ngono kuwi. Jadi kalau cerita-cerita kenapa Aisyah sangat mencemburu, masih muda. Jadi ketika Rasul meninggal dunia itu Aisyah baru sekitar 20-21 tahun. Jadi kejadian-kejadian ini sebelum umur 20, ya wajar kok. Maka Rasul maklum nek dia cemburu, maka mengatakan, makanlah kalian. Ibu kalian sedang cemburu. Itu maksudnya memaklumi wong wadon nek kaya ngono ku ya wajar. Tapi kepada Aisyah Rasul mengatakan, kowe wis mecahke mangkoke Ummu Salamah, genti yo. Jadi Aisyah diminta Rasul untuk mengganti mangkok yang sudah dipecahkan itu. Maksudnya solusinya selesai dengan memaklumi sekaligus mengingatkan kalau itu menyangkut hak orang lain, nggak bisa hak orang itu dianggap tidak ada. Kowe kudu ganti sing pecah. Jadi nanti nek jenengan punya putu saka Jakarta teko dolanan bal-balan ngecahke pot, kanca tanggane aja gur ngomong, "Maaf ya, cucu saya memang nakal." Ya iya turunane sapa mbah ya nakal zaman nome. Tapi nggak bisa begitu, maaf ya, cucu saya mecahkan kocok, jenengan besok ganti kocok yang dipecahkan itu. Itu loh caranya, mecahkan gendeng ganti gendengnya, mecahkan piring ganti piringnya, jangan berminta maaf toh. Ini solusi masalah. Tapi ada juga Rasul itu masalahnya apa Pak? Dirampungin dengan cara apa? Dirampungin dengan cara dimarahi. Jadi waktu itu Aisyah mengatakan, "Maghirtu ala nisa'i Nabi maghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha." Aku belum pernah cemburu kepada istri Nabi seperti cemburu kepada Khadijah, padahal aku belum pernah melihatnya. Coba, cemburu pada orang sudah mati rasanya kaya ngopo? Karuan wonge urip parane ngomahe jambak rambutnya banting unek-unekke rampung. Lagi wis mati arep ngunekke apa? Parane yang kuburan metune malah kuntilanak malah wedi dhewe. Jadi Aisyah mengatakan, aku belum pernah cemburu pada istri Nabi seperti cemburu kepada Khadijah. Padahal aku belum pernah ketemu wong Rasul menikahi Aisyah itu ketika Khadijah meninggal dunia. Sampai suatu hari dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ka'annahu lam takun imra'atun ila Khadijah fid dunya." Khadijah terus yang disebut-sebut kaya ora nang wong wedok liyane. Nek cara Jawa ngono ku Pak. Nganyelke tenan to gitu lho. Kaya ora nang wedok liyane to nang Khadijah terus disebut. Terus Rasulullah mesem ngono. Rasul ngetokne lah ora rampung dhewe ngono. Bukan. Rasul marah kepada Khadijah dengan pada Aisyah dengan mengatakan, "Inha kanat wa kana." Lah memang tidak ada yang seperti Khadijah. Dia memang dia, tidak ada orang lain seperti dia. Dia beriman kepada ketika semua orang kafir, dia menghabiskan hartanya untuk mendidik dakwahku dan dia adalah ibu dari anak-anakku. Aisyah diam. Dan dia mengatakan, sejak hari itu aku nggak pernah nyebut-nyebut Khadijah lagi. Jadi maaf, suami sing apik iki ora gur mesam-mesem tok kaya setengah-setengah edan ngono. Suami yang baik itu sok-sok ya nesu nek memang bojone wis salahe ora bener ya nesu. Istri Anda reuni pulangnya digonjangi karo koncone lanang. Ya disengeni ora gur malah diesemi. Tur nuwun ya Bambang malah ya Anda jadi dayusno, istri Anda melakukan pelanggaran syariat Anda diam tok. Ya kadang-kadang marah, tapi marahnya jelas karena istrinya melakukan pelanggaran. Jadi ibu-ibu jangan mengharapkan suaminya yang bongsone makhluk halus ngono gitu loh, gur mesak-mesem karo guyang-guyu tok. Enggak, suami yang tegas itu juga akan marah ketika istrinya melanggar syariat. Rasul juga pernah Pak, cara menyelesaikan masalah apa? Nanting. Bojone dipanggil satu persatu kemudian ditanting. Piye? Ijek gelem dadi bojoku apa ora? Nek gelem dadi bojoku berarti kaya ngene sing kudu mbok lakoni. Nek ora gelem ya wis kita cerai. Kuwi ya termasuk solusi nek pancen uswak tenan diatur kuwi ya perlu solusinya dengan cara ditantang. Cek gelem ra dadi bojoku. Berarti
Ini menunjukkan bahwa menghadapi masalah itu harus mencari celah. Iki yang paling cocok dipiyek iki ya. Tak nengke wae, tak esemi, tak jak rembugan, tak nesoni, apa tak tanting. Aja gur nesu terus, wong pengajian gur nesu tok, ngeplaki terus gitu, raneng mesem-meseme. Ning ya aja gur mesem terus, nanti bojone sudah ibaratin melanggar syariat level tinggi, suaminya juga tetap membiarkan saja. Oh enggak bener kayak gitu. Maka yang penting dalam manajemen konflik keluarga adalah tadi pertama menyadari memang akan ada konflik dan kemudian memahami konteksnya agar tidak salah jawaban. Yang kedua adalah memilih cara yang paling tepat agar mendapatkan pahala dan agar keluarga kita tetap sakinah. Lah referensinya seperti ini. Cara menghadapi masalah rumah tangga itu iso dibiarkan saja, bisa diajak bicara, bisa disenyumi, bisa diajak konsultasi kepada orang lain, bisa dimarahi, bisa juga dimaklumi, gitu loh. Jadi banyak solusi konflik itu banyak, bukan cuma satu. Itu menunjukkan bagaimana Rasul memilih cara agar sampai pada hasil yang maksimal. Nek gur sekedar rampung, kowe padu bojomu keplak-plak nanti untune rompol loro, lah langsung meneng wis to. Dalam ukuran meneng, dalam ukuran menyelesaikan masalah, ini enggak selesai sebenarnya. Nah, karena itu kita tetap butuh ilmu yang banyak, referensi yang banyak, agar nanti kalau kita menghadapi masalah, kita bisa menghadapinya dan memanagenya dengan baik. Dengan menghadapi masalah itulah kita terdidik untuk tumbuh menjadi orang yang lebih baik. Sekolah yang paling baik dalam hidup ini adalah keluarga. Nah, ternyata Islam sudah menyediakan ilmu seperti ini. Jadi Islam bukan cuma ngajari kita sholat, ngajari kita puasa, tidak. Ngajari juga mengelola rumah tangga. Nah, sayangnya ilmu-ilmu seperti ini banyak yang tidak belajar. Jadi meskipun wis ngaji jenggoten, nek padu karo bojone, jurusannya nek lunga kok omah keplak. Lunga keplak ngono terus, Pak. Akhirnya meskipun sing lanang jenggoten, sing wedok kerudungan, rumah tanggane ya ora sakinah. Wong ilmune gur keplak mengeplak kaya ngono kok gitu loh, Pak. Ayo kita belajar lagi agar kita bisa lebih banyak ilmunya. Oke, 11:30 pas. Beberapa menit lagi ada waktu untuk tanya jawab kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Karena tanya jawab rumah tangga itu aslinya satu pertanyaan 1 jam. Tadi nek pertanyaan nggon forum koyong ini satu pertanyaan jawabannya 2 menit itu jawaban standar, mesti tidak rampung. Tapi ya enggak apa-apa, panitia minta begitu kok, gitu loh. Tapi pengalaman saya nek betul-betul pengen selesai masalahnya itu satu pertanyaan 1 jam jawaban. 1 jam waktunya. Kalau di forum-forum segini pertanyaan yang yes no aja. Ustadz dari Boyolali, yes. Gitu loh. Ustadz anaknya 3, yes. Ya. Ustadz pengen pindah ke Masaran, no, gitu loh. Ya kayak gitu nggak apa-apa ya, pertanyaan yes no gitu nggak apa-apa, saya jawab langsung. Tapi nek curhat Ustadz, saya suami saya begini, alah malah cerita dadian ratakon. Berapa banyak forum-forum tanya jawab itu akhirnya gue dadi cerita wong siji ra rampung-rampung gitu loh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada berapa menit saya nggak ngerti. Ya, saya serahkan kepada pembawa acara untuk mengatur waktu. Mudah-mudahan bisa dipahami karena manajemen konflik itu materi yang di tempat saya paling panjang. Karena materi manajemen konflik itu paling tidak setahun dengan pertemuan setiap bulan. Kalau setiap minggu berarti 2,5 bulan. Kira-kira sekitar 10 sampai 14 kali pertemuan untuk memahami akar persoalan dan mencari solusi yang tepat. Tapi menurut saya yang tadi saya sampaikan sudah memberikan gambaran secara global. Begitu loh manajemen konflik, menyadari, kemudian mencari solusi dan mencari nilai di sisi Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian penyampaian tausiah telah disampaikan oleh beliau Ustadz Trias Moro. Selanjutnya sekali lagi masih ada waktu sekitar 20 menit. Barangkali ada yang ditanyakan tentang problem keluarga, konflik keluarga yang ingin dibantu. Beliau Ustadz Trias Moro sekali lagi karena beliau adalah konsultan masalah keluarga dai nasional. Mungkin ibu-ibu bisa lewat surat atau lewat WA
di nomor saya sementara 085 229 797 611. Bisa lewat tulisan, betul. Mungkin ada barangkali, kami beri waktu. Ya, silakan. Mic. Sound mic-nya satu aja. Ya, sekali lagi ibu-ibu bisa tanya lewat WA 085 229 797 611. Silakan Mas Pur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas waktu yang diberikan. Untuk pertanyaan saya sampaikan pada beliau Ustadz Trias Moro terkait mungkin dalam sebuah keluarga itu ada keluarga yang tidak menyadari bahwa keluarganya itu bermasalah. Ini yang kadang-kadang tadi diurai bahwasanya yang penting sadar masalahnya. Padahal salah satu keluarga itu banyak sekali saya menyaksikan tidak merasa ada masalah dalam keluarganya. Nah ini bagaimana untuk terkait memberikan solusi padahal tidak merasa bermasalah. Ya, misalkan dalam satu keluarga itu banyak sekali kalau lihat masalahnya, mungkin anak-anaknya kecanduan apa, itu ya biasa, karena seolah-olah nggak ada masalah. Kemudian mungkin anak kecilnya sudah mungkin pemain game online atau gimana, itu sebenarnya juga masalah, tapi dirasa itu tidak masalah. Dan masih banyak sekali permasalahan mungkin anaknya nggak sholat dan sebagainya, itu juga dianggapnya bukan sebuah masalah. Nah ini untuk trik cara bahwasanya supaya keluarga itu sadar ya untuk bisa merasa pengen tahu kira-kira bagaimana saya itu keluarga saya mungkin dianggap secara ekonomi baik ya, itu sudah cukup ukurannya, itu berarti tidak no problem, tidak ada masalah. Nah ini yang menjadi gambaran kami bagaimana cara untuk memberikan gambaran bahwasanya sebenarnya keluarga A, B, C itu masih ada masalah, dan mungkin juga dari keluarga-keluarga kita semuanya juga. Mungkin demikian pertanyaannya, atas jawabannya saya sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakumullah untuk pertanyaannya. Inilah sebenarnya masalah terbesar dalam sebuah pernikahan Islami. Keluarga itu jauh dari nilai-nilai Islam, tapi istri yang mereka baik-baik saja. Seorang istri mungkin merasa tidak masalah ketika suaminya nggak sholat, karena secara ekonomi mapan. Seorang suami mungkin nggak merasa masalah, istrinya disuruh pakai kerudung nggak mau, gitu loh. Ya ora masalah, tonggone ya ora kerudungan kabeh, gitu loh. Nah karena itu pertama adalah ini berkaitan dengan ilmu. Kalau orang itu punya ilmu, dia menjadi tahu bahwa yang dia kira benar itu ternyata salah. Coba misalnya selama ini, kita kalau pagi hari sarapan pakai nasi goreng, lauknya karak, cemilannya intip, rumangsa ora salah. Coba sekarang dengarkan ilmu dari Ustadz Zaidul Akbar. Nek mbok terus-terus kowe iki jenenge nyampah. Gitu loh. Kenapa? Karena kamu makan itu bukan sekedar bikin kenyang, tapi kamu harus ngatur tubuh kamu agar sehat. Maka kamu harus jauhi gula-gulaan, kamu harus jauhi tepung-tepungan, terutama beras, karena hari ini beras prosesnya di penggilingan itu sudah memisahkan dia dengan bekatulnya itu, padahal itu serat-seratnya di situ. Dan juga jauhi minyak, terutama minyak kelapa sawit.
Jadi tepung, kemudian minyak, dan kemudian gula, ini nggak baik buat kesehatan dalam jangka panjang. Tapi orang yang tidak berilmu seperti Dr. Zaidul Akbar akan merasa sarapan yang sego goreng ya ora masalah toh gitu. Jadi masalah dan tidak masalah itu berasal dari ilmu atau tidak. Nah, pertama masalah ilmu. Jadi kalau nanti Anda punya ilmu, menikah itu untuk sakinah mawaddah warahmah. Dadi nek bojomu orang dina ra mulih kudune masalah. Lah nek bojomu orang dina mulih ngomong, yes wajar wong lanang zaman saiki wis akhir zaman. Berarti jenengan masalah jenengan. Karena kayak itu masalah jenengan tidak tahu itu masalah. Gitu. Terus misalnya suami nyuruh istrinya, "Dek, aku gawe wedang." Mbok gawe wedang dhewe ngopo to ya? Aku ya kesel. Ya wis, itu jadi masalah. Berarti istrinya tuh nggak taat sama suami. Tapi laki-laki yang ngomong, "Ya wis, itu nggak pernah masalah." Lah besok lama-lama bantai semua. Jadi kalau orang ngerti, istri itu harus taat. Jadi kalau saya nyuruh istri saya nggak taat, berarti bermasalah. Suami saya harus memimpin. Nek suami saya nggak bisa memimpin, berarti ada masalah. Lah kalau mereka tidak punya ilmu, mereka tidak merasa bermasalah. Masalah mereka cuma masalah badani. Nek aran yang duit nggo mangan, tuku kelambi, nggawe omah lagi masalah. Tapi ra salat itu masalah, wong itu nanti berdosa. Suami Anda selingkuh itu masalah. Istri Anda nggak jujur itu masalah. Gitu loh. Jadi masalah itu banyak, tapi seringkali kita mengerucutkan masalah hanya pada masalah yang berkaitan dengan badan. Nek randidit nggo tuku panganan, nggo tuku kelambi gawe omah lagi merasa masalah gitu loh. Padahal kalau ilmunya paham enggak seperti itu. Karena nanti dalam keluarga ayatnya berbunyi ku anfusakum wa alikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Jadi kalau keluarga kita melakukan perbuatan dosa itu masalah karena itu penghalang masuk surga. Nah kalau lihat istri suami anak kita melakukan perbuatan dosa kok kita merasa tidak ada masalah, wong tujuanmu ora mlebu swarga, tujuanmu gur mangan enak. Dadi nek panganmu ora enak masalah, nek enak rumangsa ora masalah, padahal bojone ora salat, anake ora salat. Lah ini karena ilmu. Yang pertama. Yang kedua, setelah ilmu adalah masalah tanggung jawab. Jadi orang itu mengira nanti di hadapan Allah enggak ada pertanyaan. Padahal ada hadis mengatakan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi bapak nek nganti anak dengan ora salat jenengan ditakoni Gusti Allah. Bapak nek nganti anak jenengan pacaran jenengan ditakoni Allah. Ibu nek nganti anak tekan ngomah ora mbok ceritani, ora mbok keloni, terus lunga karo kancane jenengan ditakoni Gusti Allah. Nah, kurangnya tanggung jawab ini membuat orang merasa tidak bermasalah. Loh gede no. Makanya ada hadis mengatakan innallaha sa'ilun kullaro'in amastar abadu amdo ya atas rajulan ahli baitihi. Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang kepemimpinannya apakah dia menjalankan kemudian itu dengan baik atau tidak. Sampai Allah bertanya kepada seorang laki-laki tentang anggota keluarganya. Jadi besok itu kita ditanya. Bojomu kok ora kerudungane mbok kongkon apa ora? Anakmu kok pacaran mbok larang apa ora? Anakmu lanang ra salat ki mbok ajari salat apa ora? Lah banyak orang itu merasa aku wong lanang golek duit tak keke bojoku rampung. Wis mancing lunga pit-pitan anake salat dudu urusanku. Lah ini karena lemahnya tanggung jawab. Lah nek dua ini enggak punya dua-duanya tambah bubar no Mas. Satu ora tanggung jawab, dua randa ilmu. Lah itu mayoritas orang-orang kita seperti itu. Jadi kalau kita pengen membuat orang itu ternyata kalau aku nyuruh istri enggak langsung menjalankan masalah ya. Ya, coba nanti aja bicara. Oh, kalau suamiku pulang 2 hari enggak pulang, alasannya enggak jelas, aku harus bertanya ya. Itu masalah. Kalau nanti aku kongkonan anakku ora gelem jalake, berarti anakku kudu tak kandhani meneh ya. Itu masalah. Iya. Nah, ditambah yang ketiga adalah kita berada pada lingkungan yang buruk. Sehingga begitu kita punya masalah, kita nggak punya ilmu, kita nggak punya tanggung jawab, kita bandingkan dengan tetangga yang lebih buruk. Anakmu gak rasolat Kang, iya sih, tapi ya lumayan anak tanggoku rasolat mabuk. Jadi anak rasolat itu rumangsa bener, orang mabuk masalahnya gitu loh. Nah, karena kita berada di lingkungan yang buruk, akhirnya kita merasa kita lebih baik dari tetangga. Padahal secara hukum Islam salah. Jadi ayo bentuk lingkungan yang baik agar kita punya standar yang lebih baik. Ayo datang ke majelis taklim agar kita punya referensi tindakan-tindakan yang benar karena ilmu kita baik. Dan yang ketiga adalah ayo
Kita tumbuhkan rasa bertanggung jawab karena kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Lah nek 3 ini bergabung, orang duwe ilmu, ora ada tanggung jawab, lingkungannya elek. Mulane kowe elek wae rumangsa apik, soalnya mbok banding karo tanggamu, bukan kamu bandingkan dengan syariat Islam. Gitu loh. Ya. Ada perempuan tuh suaminya nggak sholat, ini kan masalah sebenarnya. Tapi ketika ditanya, Mbak, masih mboten nate ten masjid, mboten nate pengajian, napa mboten sholat. Dereng Pak Ustadz, memang dereng sholat, tapi niku laki-laki yang bertanggung jawab Pak Ustadz. Ya nek bertanggung jawab ki sholat gitu loh. Karena tanggung jawab versi istri apa? Ya nyambut gawe blonjo bojo gawe ke omah nukokke motor. Dek pancen mboten sholat Ustadz ning nggih nukokke motor, bayar SPP, ya nyambut gawe, dia laki-laki yang bertanggung jawab. Tanggung jawab laki-laki yang besar itu membawa keluarga ke surga, bukan membelikan motor baru tabrakan. Membelikan motor terus gue pacaran akhirnya menghamili pacare, bukan. Nah karena ilmu akhirnya dia merasa kayak gitu tuh nggak bener, sudah bener pada salah gitu ya. Jadi mungkin 3 ini menurut saya yang paling penting untuk difahami agar kita merasa bahwa kesalahan terbesar kita adalah ketika ada masalah merasa tidak ada masalah. Wah kok kayak banget mas. Rata-rata bapak-bapak ngono kuwi. Jadi begitu sama istrinya ke tempat saya konsultasi, saya tanya sama bapak ada masalah apa? Enggak ada Ustadz, saya dipaksa istri datang ke sini. Setelah istrinya cerita, ternyata masalah apa? Ya bapak sing ra rumangsa masalah iki, masalahnya. Ya, tadi kan sudah diwakili sama MC, ibu-ibu yang paling banyak masalah. Iya, tapi yang membuat ibu banyak masalah, bapak. Nek bapak sudah jadi orang baik, enggak ada masalah. Kenapa ibu nangis? Wes rong sasi ra diblonjo. Masalah di bapak atau di ibu? Di bapak sebenarnya. Ya. Sing lanang ijek weanan karo mantan, sing wedok nangis-nangis. Oh, wong wedok ning masalah nangis. Iya, Mas, sing aku nangis mergo kowe, mergo weanan karo mantanmu. Coba kowe ra weanan karo mantanku, ngajak gocek aku. Ra mungkin aku nangis. Paling tambah anak siji kan gitu. Gitu loh, Mas. Jadi menilai sesuatu itu harus jujur, harus adil dari semua sudut pandang, jangan cuma asal ngomong. Omong itu menunjukkan kita nggak paham persoalan. Gitu. Dit ya. Sudah. Monggo. Mungkin ada barangkali masih ada waktu. Ada tulisan ibu-ibu lewat ibu-ibu Ar-Rahmah. Ibu-ibu itu kan masalahnya bapak-bapak. Jadi kalau bapaknya ibu itu masalahnya kursi jiwe karo bapak iku rungokno Ustaz ngomong tekan ngomongku malih dadi wong lanang sing apik, rampung masalah Pak. Nggih to, Bu? Loh, Ya, ada pertanyaan dari ibu-ibu. Yang pertama, jangan pertama satu aja, wong katanya 20 menit kok pertama. berkaitan Ustaz. Lah iya. Ya. Masalah keluarga kurang berkomunikasi terhadap kebutuhan rumah tangga. Itu solusinya gimana? Kemudian yang kedua, suami kurang perhatian dan kasih sayang istri dan anak. Kalau kurang gimana solusinya? Kalau kurang ya ditambah toh ya. Beberapa waktu yang lalu kan saya ngisi di Pilang ya tentang komunikasi suami istri. Nah agar terjadi komunikasi kan kemarin sudah saya sampaikan harus paham dulu bahwa saya membutuhkan komunikasi itu. Jadi jangan cuma ngomong kalau ada masalah, ngomong itu kebutuhan harian seperti kita makan. Jadi makan itu kadang bukan karena lapar, karena kita memang butuh memasukkan bahan untuk regenerasi sel. Jadi misalnya ini kulit, itu nanti setiap 3 bulan sekali kan mengelupas. Akan muncul kulit baru. Nah dari mana kulit baru itu muncul? Dari makanan yang kita makan. Jadi kadang kita nggak lapar pun tetap makan. Karena makan bukan untuk mengenyangkan perut yang lapar. Tapi menyediakan bahan agar kulit kita nanti melakukan regenerasi selnya tersedia bahannya. Sama kita ngomong sebagai suami itu ora guna yang masalah. Tiap hari ngomong itu bagian dari hubungan suami istri. Nah setelah itu jenengan menentukan kapan ngomong. Kemarin sudah saya ajari, misalnya mengko nek bengi pas sholat isya mangan bareng, ya udah cari dulu makan bareng, nanti sambil makan bareng ngomong. Nanti lama-lama lah berakhir di situ, bisa diomongkan di situ. Tapi kalau misalnya suami Anda ustadz jarang ngomong bareng, jarang makan bareng, maka lakukan seperti Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, dia pernah menginap di rumahnya Maimunah. Itu indah kholati Maimunah. Saya pernah nginap di rumahnya Maimunah, istri Rasul.
Setelah sholat isya, fatahaddatsa Rasulullah SAW bi ahlihi tumarokoda. Nah setelah sholat isya, Rasul ngobrol dengan istrinya beberapa saat. Setelah itu Rasul tidur. Jadi untuk yang pengen ngobrol dengan suami istri, minimal saat durunge turu. Ojo malbu ngomah langsung ngombe obat tidur. Masuk kamar langsung sek, ngono enggak. Tapi kita misalnya mau tidur ya, kemudian kita ngobrol, piye bune sedina mau ning masalah opo. Olah raketang 15 menit, 30 menit kan ya ngobrol. Nah disitulah komunikasi dibangun. Ini butuh komitmen, butuh semangat untuk betul-betul mewujudkan itu, bukan sekedar tahu. Nah nanti setelah waktunya sudah tersedia baru omongannya diatur. Lama-lama ngomong, ya mbok aku kuwi tambono waktu ngobrol, aku kok merasa kasih sayangmu kurang gitu loh. Tapi ada kesempatan ngobrol dulu. Kalau tidak ada kesempatan untuk ngobrol nanti nggak akan ketemu bagaimana cara menyampaikan keluhan Anda itu. Gitu. Intinya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini tadi panitia itu ngomong sama saya kalau pengajian kayak gini sebulan sekali itu cocok apa enggak? Aku sing ra cocok. Ya artinya begini loh, kalau nanti coba panitia bisa ngomong sama para peserta, ini temu tentang keluarga memang termasuk ilmu yang jarang dibahas. Padahal sebenarnya itu justru yang setiap hari kita butuhkan. Buat apa Anda berjenggot, istri Anda berjilbab, ndak dino padu gitu loh Pak. Dikira tidak ada, ada. Lagu sing jenggoten mantuk-mantuk kuwi nek ora dheweke paling ya koncone kan gitu. Berarti dia mengetahui itu kejadian gitu. Lah nanti kalau memang Allah menakdirkan kita bisa ketemu pada pertemuan yang lain, mudah-mudahan nanti bisa materi-materi seperti ini kita banyakin sehingga bagaimana cara kita melihat persoalan rumah tangga itu bisa dengan jernih dan menyelesaikannya juga sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya. Agar bukan semata-mata selesai tapi juga dapat nilai pahala di situ. Gitu ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat dan saya minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.